Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kitab Darul Salik ila Syarhi Ibnu Malik. Ar-rabi'u yang keempat adalah an yakunal khabaru mahsuran fil mubtada'i bi innama au bi illa. Keadaan yang keempat adalah di mana khabarnya mahsuran, dihasar atau terbatasi fil mubtada, pada mubtada'nya bi innama, dengan kata innama atau kata illa. Contohnya adalah dalam kalimat innamal qaidu khalidun. Hanyalah qaid, panglima itu atau pemimpin itu, khalidun adalah Khalid. Kemudian contoh yang lain, wa mal hadi ilallah, tidaklah pemberi petunjuk kecuali Allah. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa innama ala rasulina al-balagh al-mubin. Maka hanyalah kewajiban Rasul kami al-balagh, sebagai pemberi, sebagai penyampai, al-mubin, yang jelas, menyampaikan dengan jelas. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ma'ala rasuli ilal balagh. Tidaklah kewajiban seorang rasul kecuali al-balagh, menyampaikan. Fala yajuzu, maka tidaklah boleh taqdimul mubtada'i, mengedepankan mubtada, wa ta'khirul khabari, dan mengakhirkan khabar. Li'alla yaqtalal hasru al-matlubu, supaya pembatasan yang diinginkan dari si pembicara itu la yaqtal, tidaklah rusak, wa yaqtalifu al-muradu, sehingga maksud yang diinginkan itu malah jadi lain. Selesai, berarti ada pembahasan 4 keadaan di mana kita harus mengedepankan khobar. Wa ila hadhil mawadi'il arba'ati, maka sampai 4 keadaan tadi, asyara bi qaulihi, Ibnu Malik mengisyaratkan dengan beliau katakan, wa nahwu indi dirhamun ila akhirih. Ai, maksudnya adalah iltazim taqdimal khabari, harus mengedepankan khobar fi kulli mithalin, untuk setiap contoh, ja'a fihi, yang terdapat di dalamnya, al-mubtada'u nakiratan, mubtada yang berupa isim nakirah, wala musawwi ghalaha, dan sama sekali tidak ada faktor pemboleh mubtada berupa isim nakirah, illa taqaddumal khobari, kecuali faktor taqaddumal khobar, mengedepankan khobar. Kemudian di bait syair ada kata al-watar, ya, wali watar, ya, wali watar, ya, wa nahwu indi dirham wali watar. Apa yang dimaksud dengan watar? Wal wataru al-ghardu wal hajat. Jadi dimaksud dengan watar di sini adalah al-ghard, ya, tujuan, wal hajah, dan kebutuhan. Wakada, dan demikian pula, yultazamu taqaddumul khabari, harus mengedepankan khabar, idza ada alaihi, ya, apabila ada alaihi, kembali padanya. Ai, maksudnya adalah ala ba'dil khabari, kembali kepada sebagian khabar. Apa yang kembali? Dhamirun mimma bihi. Apa yang dimaksud dengan dhamirun mimma bihi? Ai, maksudnya adalah dhamir minal mubtada'i, dari mubtada, alladhi, yang yukhbaru bihi anhu, dari mubtada yang yukhbaru bihi anhu. Apa yang dimaksud dengan yukhbaru bihi anhu? Ai, maksudnya adalah anil mubtada, dari mubtada. Hala kaunil khabari mufassiran hadad dhamir al-aid alaih,
di mana keadaan khobarnya. Nah, dia adalah sebagai mufasir, sebagai penjelas hadad dhamir al-a'id alaihi, dhamir yang kembali padanya. Maka apabila mubtada yang mengandung dhamir dan dhamirnya ini kembali kepada khobar, maka wajib mengedepankan khobar. Karena dhamir ini butuh mufasir, butuh kata sebagai penjelas siapakah yang dimaksud dengan dhamir ini, dan mufasirnya itu adalah kata sebelum dhamir. Maka harus mengedepankan khobar, kemudian mengakhirkan mubtada. Wa kadza yaltazimu taqaddumul khabari, itu pula harus mengedepankan khobar idza kana yalzamu tasdid, harus mengedepankan khobar di dalam kalimat. Ya, apabila khobar ini merupakan kata-kata yang harus berada di awal kalimat. Contohnya adalah isim istifham dalam kalimat aina man alim tahu nasira, di mana orang yang kau ketahui dia sebagai penolong. Maka aina di sini adalah ismu istifhamin. Dia isim istifham khobarun muqaddamun, dia khobar muqaddam mabniun alal fathi, dia mabni atas fathah fi mahali raf'in, mahalnya rafa. Kemudian kata man di sini adalah ismun mausulun, isim mausul mabniun ala sukuni, mabni atas sukun fi mahali raf'in, mahalnya rafa, mubtadaun muakhkharun, berkedudukan sebagai mubtada muakhkhar. Wakada, dan seperti itu pula, demikian pula yajibu taqdimul khabari, yajibu taqdimu khabaril mahsuri fi, wajib untuk mengedepankan khabar yang terbatasi. Maksudnya adalah khabarul mubtada'i, khabar dari mubtada, alladhi yang waqa'a fihi al-hasru, terwujud padanya al-hasr, pembatasan. Contohnya dalam kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Malik, malana, tidaklah kita, ya, malana, tidaklah kita, illa, kecuali ittiba'a Ahmada, mengikuti Ahmad, itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falana, maka kata lana di sini khabarun muqaddamun, khabar muqaddam. Kemudian ittiba'u Ahmada, ittiba marfu di sini berkedudukan sebagai mubtadaun muakhkharun. Kemudian kata Ahmada di sini dia berkedudukan sebagai mudhafun ilai. Adapun di sini ada alif, ya ada alif pada ittiba'u Ahmada, ada alif. Wal alifu Ahmada, alif pada kata Ahmada lil itlaqi, adalah alif itlaq untuk kebutuhan syair. Maka selesai pembahasan tentang wajibnya mengedepankan khobar. Ya, maka ada 4 keadaan di mana kita wajib mengedepankan khobar. Ya, keadaan yang pertama adalah ketika mubtada'nya berupa isim nakirah, kemudian khobarnya berupa siful jumlah. Kemudian yang kedua adalah ketika pada mubtada itu mengandung dhamir, yang dhamirnya itu kembali kepada sebagian khobar. Kemudian yang ketiga, apabila khobarnya merupakan kata-kata yang memiliki sodarah, memiliki hak untuk berada di awal kalimat. Kemudian yang keempat adalah di mana khobarnya itu terbatasi pada mubtadanya dengan kata innama atau kata illa. Kita lanjutkan ke bait berikutnya, yaitu bait ke 136 dan 137 tentang hadful mubtada'i awil khabari jawazan. Kapan kita boleh menghapus mubtada atau menghapus khobar? Ya, kasus jaiz, kasus boleh menghapus mubtada dan khobar. Imam Malik mengatakan wa hadfu ma yu'lamu jaizun. Wa hadfu, dan menghapus ma yu'lamu, sesuatu yang sudah diketahui,
Ini maksudnya adalah sesuatu yang sudah dipahami oleh si pembicara ataupun si pendengar. Jaizun itu boleh. Kama taqulu, sebagaimana engkau katakan, Zaidun, Zaid. Ba'da, setelah kalimat tanya, man indakuma, siapakah yang bersama kalian, siapakah yang ada di sisi kalian berdua. Ya, maka di sini contohnya adalah ada orang bertanya, man indakuma, siapakah yang ada di dekat kalian berdua, siapakah yang ada bersama kalian berdua. Kemudian kita katakan Zaidun, Zaid. Maka kata Zaidun ini merupakan ringkasan dari indana Zaidun, atau huwa Zaidun. Cuma diringkas jadi Zaidun. Maka menghapus sesuatu yang si pembicara dan juga si pendengar itu sama-sama maklum apa yang dimaksudkan dari kalimat, maka ini boleh. Wa fi jawabi kaifa Zaidun qul danif. Juga dalam jawaban pertanyaan, contoh yang lain adalah semisal pada jawaban pertanyaan, kaifa Zaidun, kaifa Zaid, gimana keadaannya Zaid? Qul, jawab saja, danif. Danif artinya sakit. Maka asli kalimatnya adalah Zaidun danifun. Zaid sakit. Maka di sini cuma dibilang danif sakit. Kenapa? Karena orang paham ya dimaksud dengan danif di sini adalah sakit, maksudnya Zaid sakit. Fa Zaidun ustughniya anhu idh urif. Maka dicukupkan tanpa perkataan Zaid, ya. Di sini Z-nya dihilangkan. Aslinya Zaid danif, cuman Z-nya dihilangkan. Nah, maka jawabannya dicukupkan tanpa disebutkan kata Zaid. Idh urif, ya karena sudah diketahui, karena sudah dipahami oleh si pendengar. Qala syarih hafizahullah ta'ala yuhdhafu kullun. Ya, dibaca kullun. Ya, kullun ini marfu' sebagai naibul fa'il dari kata yuhdhaf. Yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khabari idza dalla alaihi dalilun. Setiap mubtada dan khabar itu yuhdhaf, itu dihapus idza dalla alaihi dalilun, apabila ada indikator yang menunjukkan atasnya. Walam yata'assaril makna bihadfihi, dan sama sekali tidak berefek pada makna kalimat, tidak berpengaruh pada makna kalimat bihadfihi, dengan menghapusnya. Jadi syaratnya adalah kita boleh menghapus mubtada atau menghapus khabar jika ada indikator, kemudian makna dari kalimat yang ingin kita sampaikan itu tidak terpengaruh ataupun tidak berubah dengan adanya penghapusan mubtada ataupun khabar tersebut. Famisalu hadfil khabari an yuqal. Maka contoh kasus menghapus khabar adalah misalkan kita katakan man indaka, siapa yang bersamamu? Fatakulu, kemudian engkau jawab Khalidun Khalid. At-takdiru, kalimat lengkapnya sebenarnya adalah Khalidun indi. Ya, Khalidlah yang bersamaku. Cuman di sini kata indinya itu dihapus. Kenapa? Ya karena yu'lam, karena sudah sama-sama diketahui oleh si pembicara ataupun si pendengar ya bahwasanya dimaksud dengan Khalid itu adalah Khalidun indi. Wa min hadfil khabari, dan contoh di antara contoh menghapus khabar adalah semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ukuluha daimun, ya, makanannya daimun abadi, ya, senantiasa ada. Wa dhilluha, dan dhilluha, begitu pula dhilluha, naungannya. Apa yang dimaksud dengan wa dhilluha? Maksudnya adalah wa dhilluha daimun, dan naungannya pun begitu pula daimun abadi. Maka dimaksud dengan wa dhilluha itu adalah wa dhilluha daimun. Cuman daimunnya di sini kita hapus. Kenapa? Karena sudah ma'ruf, sudah diketahui dari konteks kalimat bahwasanya dimaksud dengan wa dhilluha ya wa dhilluha daimun.
Wa amma hadful mubtada'i, adapun untuk kasus menghapus mubtada, fayaktsuru maka sering terjadi fi jawabil istifham. Ya, untuk jawaban kalimat tanya. Ya, untuk jawaban kalimat tanya, jawaban pertanyaan ini biasanya kita menghapus mubtada. Contohnya dalam kalimat tanya, kaifal halu? Nah, gimana kabarnya? Nah, gimana kabar Anda? Kaifal hal? Fayuqal, kemudian dijawab hasanun, baik. Cuma kita bilang hasanun, hasan. Takdiru kalimat lengkapnya adalah al-halu hasanun. Nah, keadaannya baik. Maka halnya di sini berkedudukan sebagai mubtada, hasanun khobar. Cuman mubtadanya kita hapus, yaitu kata halnya kita hapus, cuma kita sebutkan hasanun. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka mal hutama." Apakah engkau tahu apa yang dimaksud dengan hutama? Narullahil muqaddah. Ya. Neraka Allah al-muqaddah yang dinyalakan. Apa yang dimaksud dengan narullahil muqaddah? Ai maksudnya adalah hiya narullah. Ia merupakan narullah, api Allah, neraka Allah. Maka di sini narullahil muqaddah ini merupakan jawaban pertanyaan dari wa ma adraka mal hutama. Jadi kita sampaikan bahwasanya biasanya pada jawaban pertanyaan itu mubtadanya biasanya dihapus. Maka di sini kata hiya pada hiya narullahil muqaddah harusnya demikian, cuman hiyanya dihapus. Kemudian disampaikan saja khabarnya narullahil muqaddah. Kemudian keadaan yang berikutnya adalah wa ba'da fa'il jazai. Ketika setelah fa'al jaza. Contohnya dalam kalimat man akhlasa fi amalihi, man akhlasa fi amalihi, barang siapa yang dia ikhlas dalam amalannya, falin nafsi, maka untuk dirinya. Maka di sini ada falin nafsi, ada fa'al jaza. Fa'al jaza ini muncul jadi dalam uslub syarat, jika ini maka ini. Karena siapa yang ikhlas dalam amalannya, falin nafsi, maka untuk dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan falin nafsi? Ai maksudnya adalah fa'ikhlasuhu li nafsi. Maka keikhlasannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Akibat dari keikhlasannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Maka kalimat lengkapnya fa'ikhlasuhu li nafsi. Kata ikhlasuhu ini mubtada, li nafsi khobar. Hanya saja di sini mubtadanya dihapus, itu ikhlasuhunya dihapus, kemudian hanya disebutkan khabarnya saja li nafsi. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman absara falin nafsi." Barang siapa dia bisa melihat, itu bisa mau melihat petunjuk kemudian mengambil petunjuk tersebut, falin nafsi, maka kebaikannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Waman amiya, dan barang siapa yang dia amiya, buta kepada petunjuk, fa alaiha, maka akibat buruknya kembali kepada dirinya sendiri pula. Apa yang dimaksud dengan falin nafsi dan juga fa'alaiha dalam surat Al-An'am 104 tadi? Ai maksudnya adalah, atau kalimat lengkapnya adalah fa'ibsaruhu li nafsi. Maka bisa melihatnya dia terhadap petunjuk dan maunya dia melihat petunjuk dan mengambil petunjuk tersebut li nafsi, kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri. Wa'amahu 'alaiha, dan juga butanya dia terhadap petunjuk, tidak mau mengambil petunjuk, alaiha, kejelekannya juga kembali kepada jiwanya sendiri atau dirinya sendiri. Maka di sini kalimat lengkapnya ibsaruhu li nafsi. Ada kata ibsaru, maka di sini dia mubtadanya li nafsi khabar. Cuman mubtadanya dihapus, yaitu ibsaruhu ya dihapus, kemudian hanya disebutkan khabarnya saja li nafsi. Misal itu untuk kata fa'alaiha, maka kalimat lengkapnya adalah amahu 'alaiha. Kata amahunya ini kemudian dibuang, kemudian hanya disebutkan khabarnya yaitu 'alaiha. Kemudian kasus yang lain adalah ba'dal qaul, setelah kata qala ataupun derivat dari kata qala. Misal pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, dan mereka mengatakan,
asatirul awwalin iktatabaha. Itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu iktatabaha yang dia sampaikan kembali, dia ceritakan kembali. Apa yang dimaksud dengan asatirul awwalin iktatabaha? Maksudnya adalah huwa asatirul awwalin. Huwa dia adalah, itu Al-Quran itu adalah asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Maka ada beberapa keadaan di mana biasanya mubtada itu dihapus. Keadaan yang pertama adalah pada jawaban pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah setelah fa jazaiyah. Kemudian yang ketiga adalah setelah kata qala ataupun derivat dari kata qala. Kata qul ataupun yang lainnya. Wa hadza makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wa haqqu ma yu'lamu jaiz. Dan menghapus sesuatu yang sudah diketahui jaiz itu boleh. Menghapus kalimat apabila kalimatnya ini sama-sama bisa dipahami oleh pembicara ataupun pendengar, sama-sama mafhum, maka ini boleh meringkas kalimat dengan kita hapus salah satu bagian dari kalimat tersebut. Maksudnya adalah yajuzu haqqu ma yu'lamu. Boleh menghapus bagian yang telah diketahui atau sama-sama diketahui oleh pembicara atau pendengar min mubtada'in aw khabarin. Baik bagian tersebut, bagian yang dihapus tersebut adalah bagian mubtada ataupun bagian khabar. Tsumma matsala lahuma, kemudian beliau berikan contoh untuk kedua kasus tersebut, yaitu kasus menghapus mubtada ataupun kasus menghapus khabar. Maka ini adalah keadaan boleh, keadaan jawaz, bolehnya menghapus mubtada ataupun bolehnya menghapus khabar. Di bait-bait berikutnya, bait 138 hingga 141, kita akan bicarakan tentang keadaan wajibnya menghapus khabar. Ya, Ibnu Malik mengatakan wa ba'da laula ghaliban hatful khabar. Dan di antara kondisi wajib menghapus khabar adalah wa ba'da laula, dan lazimnya setelah kata laula ya ghaliban, ya seringnya hatful khabar, menghapus khabar. Hakmun adalah wajib. Wa fi nafsi yaminin lastaqar. Juga dalam penggunaan mubtada nas sumpah, ya, nafsi yaminin, nas sumpah. Demikian ini, yaitu hukum wajib membuang khabar juga tetap berlaku. Di sini untuk keadaan di bait yang pertama ini, bait 138, wajib membuang khabar adalah ketika kata laula terletak setelah kata laula, kemudian ketika nasnya adalah nas sumpah, ketika jelas-jelas menunjukkan sumpah. Wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma, juga tetap berlaku wajib membuang khabar, yaitu setelah waw yang menentukan mafhum makna ma'a, itu beserta setelah waw yang maknanya adalah ma'a. Kamitsli, bagaimana contoh? Kullu sani'in wa ma sana', setiap yang berbuat beserta perbuatannya. Maka kullu sani'in, setiap orang yang berbuat, wa ma sana', wawnya di sini adalah waw yang maknanya adalah bersama atau beserta. Wa qabla halin la yakunu khabara anil ladzi khabaruhu qad udmira. Juga tetap berlaku wajib membuang khabar, yaitu sebelum hal yang tidak bisa menjadi khabar, tapi sebagai sabda masaddal khabar, atau menempati kedudukan khabar dari mubtada yang khabarnya benar-benar disamarkan.
Darbiyal abda musian. Seperti contohnya, darbiyal abda musian. Pukulanku pada hamba bila mana ia tidak baik. Wa atamu tabyini al-haqqa. Dan juga contoh yang lain adalah atamu tabyini al-haqqa manutan bil hikam. Atamu tabyini al-haqqa, penjelasanku bila mana sudah sesuai dengan hukum. Maka ini adalah bait-bait syair yang menjelaskan kepada kita tentang wajib menghapus khobar. Namun yang paling sering terjadi adalah sebagaimana yang disampaikan di bait yang pertama, yaitu ketika terletak setelah laula dan juga ketika jelas sumpah, teksnya tidak jelas menunjukkan sumpah, kemudian setelah waw yang menunjukkan makna maaf. Dan Syarah mengatakan yajibu haqqul khabari fi arba'ati mawadi'ah. Wajib menghapus khobar pada 4 keadaan. Al-awalu, keadaan yang pertama adalah an yakunal mubtada'u ba'da laula al-imtina'iyati. Ketika mubtada'nya ini terletak setelah kata laula al-imtina'iyah. Ya, laula artinya seandainya bukan karena. Wal mubtada'u al-madhkuru ba'da laula, dan mubtada' yang disebutkan setelah kata laula ala salasati adrubin. Ada 3 keadaan, ada 3 contoh, ada 3 kondisi. Ya, kita akan baca 3 keadaan ini di pertemuan berikutnya, insyaallah taala. Demikian yang bisa kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khairan wal jazaa.